Assalamualaikum dulur di lembur, baraya di kota, dimanapun anda berada. Seperti biasa saya doakan, tidak bosan-bosannya ya. Saya doakan sehat selalu dan sukses, amin. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang terbentuknya algoritma YouTube ya, yang sering sekali saya setiap postingan di grup, dia posting misalkan real team nih, real teamnya jutaan viewer, nyampe 6 juta viewer, 8 juta viewer dalam 48 jam. Namun kalau saya tanya ya, gimana caranya real team bisa jutaan viewer? Nah, yang posting ini kebanyakan yang jawab harus bisa membentuk dulu algoritma YouTube, katanya ya, seperti itu. Saya tanya, algoritma YouTube terbentuk seperti apa gitu, caranya gimana ya, saya tanya begitu di grup itu ya, di postingan grup. Dia hanya tahu tapi hanya tahu terbentuknya algoritma, tapi dia tidak bisa menjelaskan secara detail algoritma itu terbentuk seperti apa gitu. Nah, di sini saya jelaskan teman-teman ya, algoritma YouTube terbentuk itu ya, kita tentunya harus punya channel ya, harus punya channel dulu dan punya video yang menarik juga ya. Sudah punya channel, sudah upload video, misalkan minimal 10 dulu, 10 20 itu 20 video baru membaca ya, baru membaca YouTube dan punya rekomendasi. Nah, di rekomendasi ini baru menggayat algoritma YouTube agar terbentuk. Algoritma YouTube itu kita misalkan nih, lingkaran ini saya kasih lingkaran misalkan ya, di lingkaran ini algoritma YouTube short ya, di short, algoritma YouTube short misalkan. Nah, kita ini tengah-tengahnya rekomendasi channel ya, lalu channel kita tema, terus rekomendasi, ada rekomendasi di sini, dan di sini algoritma terbesar. Lingkaran ini besar, algoritma banyak ya, misalkan seperti itu. Nah, pasti sangkaan teman-teman terbentuknya algoritma YouTube itu di channel, rekomendasi, terus ke algoritma YouTube ya, akan menggayat ke channel kita, terbentuk algoritma YouTube seperti itu kan. Kebanyakan pasti pikirannya seperti itu, tapi bukan itu ya. Dari channel kita upload video, setiap kita upload video maka rekomendasi bekerja ya. Rekomendasi ini semacam sales lah ya, kita si sales ini, rekomendasi ini sales. Nah, si rekomendasi ini mengambil video kita yang terbaru dulu, menawarkan ke algoritma yang besar ini, lingkaran besar misalkan. Set. Nah, di situ si rekomendasi ini masuk ke algoritma YouTube ya. Nah, di sini rekomendasi menawar-nawarkan ke algoritma YouTube. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terus muter-muter itu si rekomendasi, muter-muter nawar-nawarin. Kalau di sales mah nawar-nawarin brosur gitu ya. Misalkan si rekomendasi ini sales. Nah, si sales ini muter-muter kampung, satu kampung diputer-puter, nawarin brosur-brosur itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, terbentuknya seperti apa sih? Nah, kalau sudah misalkan si rekomendasi masuk ke algoritma YouTube, dia muter-muter terus, kita tampilkan video kita ke algoritma, ke penonton ya. Algoritma itu ini penonton teman-teman ya. Muter-muter terus, dia muter-muter terus. Kalau sehat ya, rekomendasi kita sehat, itu si sistemnya muter-muter dia terus menawarkan ke algoritma, menampilkan video-video kita gitu. Di mana sih terbentuknya? Nah, terbentuknya yaitu dengan kalau penontonnya interaksi ya, antara like, dislike, komentar, subscribe ya. Itu semua keempat ini adalah masuk dengan interaksi. Nah, di sini di lingkaran algoritma ini ya, maka akan terbentuk bulatan kecil yang ini terbentuk, bukan langsung ke channel kita, tapi tetap di sini di lingkaran besar ini, di algoritma adanya terbentuknya.
Nah, yang like atau dislike juga masuk. Dislike, komentar, subscribe. Nah, ntar masuk ke terbentuknya di sini. Di lingkaran kecil ini, misalkan. Ya, sudah terbentuk, ya, misalkan. Udah terbentuk, kita tetap upload video-video terbaru, ya. Nah, rekomendasi ini kan sales ngambil lagi video kita yang terbaru, disuguhkan lagi ke nyabang, teman-teman ya. Jadi dua, rekomendasi ini bercabang jadi dua. Antara ke yang sudah terbentuk algoritma yang sudah saya sebutkan, keempat itu ya, like, dislike, komentar, atau subscribe. Nah, ini terbentuknya di sini misalkan. Si rekomendasi nyabang dua, teman-teman ya. Yang satu ke terbentuknya algoritma, dan yang satu lagi nyabang ke penonton baru. Dia muter-muter di penonton baru terus menyuguhkan video-video kita yang upload, ya. Video lama atau video baru. Terus dia muter-muter kalau rekomendasi sehat. Nah, yang di penonton baru ini, kalau dia ada yang like lagi, keempat itu like, komen, subscribe, ya, atau dislike juga masuk. Gak jadi masalah, teman-teman ya. Yang penting interaksi. Kalau penonton yang baru interaksi, maka akan masuk juga ke dari yang kecil akan menambah. Si algoritma YouTube ini terbentuk lebih besar. Misalkan sebiji kacang nih, misalkan. Semakin banyak yang like, dislike, maka penonton baru akan masuk ke algoritma YouTube ini, wadah ini yang kecil, misalkan terus. Nah, seperti itu terus-terusan, teman-teman, sampai membesar. Sampai dari bundaran ini separuhnya aja terbentuk algoritma YouTube itu yang terbentuk itu. Nah, itu yang disebut yang namanya terbentuknya algoritma YouTube, ya. Karena saya tanya pun dia tidak menjelaskannya. Saya yakin nggak bisa menjelaskannya karena, nah, di sini saya jelaskan aja gitu, teman-teman ya. Karena dia cuman taunya terbentuk algoritma YouTube, tapi tidak tahu penjelasannya seperti apa. Nah, saya terangkan bahwa penjelasannya seperti itu, teman-teman ya. Semoga paham. Di setiap kita upload video, ya, setiap kita upload video baru, maka rekomendasi ini kata saya bercabang, ya, bercabang. Soalnya di YouTube Studio juga bisa terlihat, teman-teman ya. Di situ penonton yang datang itu yang biru, penonton baru yang ungu, penonton yang kembali. Nah, penonton kembali ini apa? Penonton algoritma YouTube yang terbentuk, ya. Coba dilihat di YouTube Studio ya, bisa dilihat yang ungu, ada yang biru itu gelombangnya hampir sama, cuman agak di bawahnya ya. Penonton baru biasanya paling kecil, atau penonton baru terbalik, yang biasanya yang paling atas, seperti itu. Nah, yang baru-baru, yang channel baru itu pasti penonton baru yang teratas yang biru, gelombangnya yang biru, penonton baru. Kalau yang bawah itu pasti penonton yang kembali, itu yang penonton kembali itu yang dinamakan terbentuknya algoritma YouTube, seperti itu. Jadi kita harus jaga yang namanya rekomendasi tetap sehat, teman-teman ya. Kalau rekomendasi tidak sehat, maka jangankan tembus ke algoritma ya, emang tembus ke algoritma YouTube, masuk ke algoritma YouTube yang lingkaran ini, masuk dia rekomendasi. Cuman di situ gak muter-muter kalau gak sehat, diam aja di situ. Tetap cabang ke penonton baru dan ke penonton yang sudah interaksi. Nah, di situ cuman diam aja, gak muter-muter gitu ya. Penjelasannya seperti itu. Kayak itu, teman-teman ya. Mau like, mau dislike, tetap masuk interaksi. Komentar, like, dislike, dan subscribe itu masuk interaksi dan akan terbentuknya algoritma YouTube, teman-teman ya. Jadi begitu kita upload video terbaru saja pun akan disuguhkan oleh rekomendasi ke penonton baru maupun ke penonton yang sudah interaksi, teman-teman. Seperti itu penjelasan terbentuknya algoritma YouTube, teman-teman ya. Oke, semoga paham ya. Jadi intinya, kalau kita ingin lebih besar algoritma YouTube terbentuk dengan cara upload setiap hari, minimal 1 harus ya, dan buat konten-konten yang menarik. Itu penjelasan saya tentang terbentuknya algoritma YouTube itu, penjelasannya seperti itu, teman-teman ya.
Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.